Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cari Cara PS. Pada video ini, saya akan membuat satu konten baru yang isinya adalah menjawab beberapa pertanyaan dari kolom komentar. Konten ini saya beri nama Dirimu Diskusi Ringan Bermutu. Ya, intinya saya akan ambil beberapa pertanyaan dari sini yang memang belum sempat saya respon ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung saya balas dan ada beberapa pertanyaan juga yang harus dijawab beserta prakteknya gitu ya. Kita langsung saja. Di konten dirimu ini nantinya saya akan buat setiap bulan satu kali ya. Dan saya akan pilih komentar yang memang belum terjawab. Karena alasan itu tadi ya, ada beberapa komentar yang memang dijawabnya dengan penjelasan yang cukup panjang dan harus praktek gitu ya. Maka saya tampung dulu dan tiap awal bulan kita akan bahas dalam konten ini ya. Langsung saja karena saya sudah pisahkan beberapa pertanyaannya. Ini pertanyaan dari segi penganggaran. Ya, ini dari @kiyoshi project. Barang di pembelanjaan buku nggak ada semua ya. Untuk referensi barang yang memang belum ada, nanti ini kaitannya ketika teman-teman melakukan penganggaran, barang yang dibutuhkan tidak ada, maka requestlah referensi barang itu ke admin dinas agar nantinya diinput pada markas sehingga pada arkas nanti referensi barangnya akan terupdate ya. Disinkronkan saja. Setelah sinkron, maka referensi barang yang terbaru yang semula belum ada karena sudah diinput oleh admin dinas, kita lakukan sinkron, maka akan masuk juga pada arkasnya. Itu ya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Syahju Putriani. Kamu tanya apakah untuk tahun ini buat perencanaan tapi belum cair tahap 1 2023. Laporan tahun 2022 sudah dilapor. Idealnya setiap akhir tahun anggaran itu sudah dibuat untuk tahun anggaran berikutnya. Jadi tidak harus menunggu bosnya cair gitu ya, karena anggaran harus sudah disiapkan sebelum bos itu cair. Sehingga ketika draftnya sudah diselesaikan, pada tahun anggaran baru itu sudah siap kita input gitu ya perencanaan anggarannya. Pertanyaan ketiga dari Devi, Pak, kalau sebelumnya 2023 sudah pilih input manual, terus kepingin merubah anggarannya, copy dari tahun 2022, caranya bagaimana? Untuk jawaban ini, yang pertama harus dipastikan adalah status RKS-nya belum mengajukan pengesahan, ya, dan belum disahkan oleh dinas. Jadi nanti bisa menghapus kertas kerjanya. Ya, dihapus karena memang belum disetujui, tinggal dihapus saja dan membuat dari awal gitu ya. Detail langkahnya seperti apa sudah dijelaskan di sini ya. Ini untuk cara aktivasi RKS pada awal tahun. Bisa dari membuat dari nol atau dari copy tahun anggaran sebelumnya. Langkahnya ada di sini dan untuk cara menghapus RKS-nya bisa dilihat pada konten ini ya. Ini ada dua cara hapus RKS. Ya, seperti itu. Jadi hapus dulu, pastikan belum disahkan, baru aktivasi lagi kertas kerjanya sehingga bisa memulai kertas kerja dari kopi tahun anggaran sebelumnya. Ya. Lanjut pertanyaan keempat dari Debri. Mohon solusi kertas kerja sudah dibuat, tapi karena ada perubahan pada penganggaran, saya hapus kertas kerjanya. Lalu saya buat aktivasi kertas kerja baru, tapi gagal terus. Keterangannya error token block sync. Ini hampir sama dengan pertanyaan yang di atas. Intinya mau merubah kertas kerja dengan cara menghapus kertas kerjanya. Untuk
cara seperti itu, jawabannya bersama dengan yang tadi. Ketika kita mau merubah anggaran dengan cara menghapus kertas kerja, pastikan kondisi pada arkasnya itu RKS belum disahkan, sehingga kita mau melakukan hapus RKS pun tidak masalah, karena tidak ada database perencanaan yang masuk ke markas. Artinya, anggaran yang sudah dibuat itu masih ada di laptop teman-teman, ya, belum masuk ke rekapan anggaran yang ada pada markas. Itu ayo jawabannya. Lalu jika masih error, maka lakukan riset pada markasnya. Ada kemungkinan memang database-nya rusak, gitu ya, sehingga nanti di-reset dari admin dinas atau di markasnya dan bisa memulai kertas kerja dari nol. Itu ya. Ketika ingin melakukan perubahan dan sudah disahkan, maka kita jangan menghapus RKS-nya ya. Sekali lagi jangan menghapus RKS ketika statusnya sudah disahkan. Yang harus kita lakukan adalah aktifkan pergeseran ketika ingin merubah anggaran. Ya, karena memang sudah disahkan anggarannya. Jadi nanti di sininya adalah bos reguler revisi pertama. Gitu ya. Seperti itu jawabannya. Kita lanjut lagi. Ini pertanyaan dari segi penata usaha. Pertanyaan pertama dari Mega, mau tanya ketika belanja Sipla di BKU tanggalnya kita masukkan yang mana ya? Karena di nota berita acara tanggalnya berbeda. Yang dimasukkan adalah tanggal pembayaran. Ya, baik nanti teman-teman transaksinya masih tunai ataupun sudah non tunai, itu tanggal pembayaran yang dimasukkan pada catatan BKU Arkas. Jika kita lihat di Siplanya di sini, contoh punya saya, ini transaksi tanggal 6 April. Riwayatnya ada di bawah ya. 6 April pesanan dibuat, biasanya ini adalah tanggal nota, lalu tanggal 7 April itu dikirimnya, dan tanggal 11 April itu baru saya terima ya, dan buat BAST-nya. Tanggal pembayarannya itu tanggal 13 April. Ini adalah pemindah bukuan, pembayaran transaksi Sipla itu tanggal 13 April, dan ini juga terrecord langsung, terverifikasi pembayarannya. Maka tanggal yang kita input itu adalah tanggal pembayaran. Itu ya. Lanjut. Pertanyaan kedua dari Madrian Tutorial dan Informasi. Nah, ini izin bertanya admin, jika kita pencairan tarik tunai di bulan April dan dananya ditarik habis untuk satu tahap, apakah kita bisa buat SPJ dari Januari hingga Juni sekaligus walaupun belum sampai bulan Mei ataupun Juni? Jawabannya, yang bisa diinput adalah transaksi dari Januari sampai April saja ya. Kalaupun mau diinput bulan Mei Juni itu tidak akan muncul pada arkasnya. Sekarang kita buka. Di arkas ini itu membaca rekening yang dianggarkan sesuai bulannya. Ya, contoh misalnya di sini saya contohkan. Misal honor, maka honor bulan April saja yang akan tampil. Ya, bulan Mei Juni tidak akan tampil. Kita bisa membukukannya di bulan Mei dan Juni, yaitu karena tadi tarik tunai ya, mungkin ditariknya sekaligus, maka tetap tidak bisa dibukukan langsung di bulan April. Ya, secara pembukuan itu belum masuk tanggal pencatatan. Ya, kita bisa catat sesuai anggaran di masing-masing bulan berjalannya. Seperti itu. Lanjut pertanyaan ketiga dari Uswatun Hasanah.
Pak, kok di saldo kas Januari nol ya? Nggak ada sisa silpanya. Terus yang 184 juta itu apa sudah sama silpa atau murni transferan tahap satu? Untuk mengecek nominal ini, silakan buka portal BOS Kemdikbudnya, ya, lalu masuk pada daftar penyaluran. Maka kita fokus ke nilai salur. Ini nilai salur untuk pagu 1 tahun. Ini nilai salur tahap 1. Ya, lalu di bawah ada pengurang. Pengurang ini ada 2 kriteria denda. Ini telat lapor BOS tahun 2022-nya, maka tahap 1 2023 kena pengurangan. Lalu jika tahun 2022 ada silpa, maka nilai salurnya pun kena pengurangan. Ya, jadi pengurang ada 2, pengurang karena terlambat lapor, lalu pengurang karena silpa. Di sini saya tidak ada silpa, maka nilai salurnya full sesuai nilai tahap 1. Jika sekolah tadi ada silpa, maka nilai salurnya dikurangi dengan silpanya. Maka untuk jawaban ini, nilai salurnya adalah nilai salur tahap 1 yang sudah dikenakan pengurang. Ya, sehingga yang diinput pada penerimaan disesuaikan saja sesuai penerimaan transfernya. Gitu ya. Kemudian untuk pencatatan saldo kas Januari yang ada silpanya itu biasanya dicatat pada BKU Silpa. Ya, pada BKU Silpanya. Jadi bukan pada BKU BOSP reguler ya. Jadi dicatat pada BKU Silpanya. Jika memang tidak tercatat pada BKU Silpa Januarinya, maka kemungkinan pertamanya memang Arkas ini kan belum update ya, ini masih versi 3.4. Seharusnya Arkas di 2023 sudah melakukan update sesuai dengan kebijakan, baik itu kebijakan penyalurannya dan kebijakan pelaporannya. Ya, jadi di 2023 ini nanti Arkas pun akan update ke versi 4.0. Untuk informasi selanjutnya kita tunggu saja. Dilanjut lagi. Pertanyaan keempat dari Rinto. Kalau yang pakai CMS gimana ya? Apakah tarik tunai atau non tunai? Nah, CMS ini yang dimaksud apakah cash management system seperti internet banking gitu ya. Jika sudah menggunakan internet banking, ya jelas transaksinya lebih nyaman non tunai. Ya baik itu nantinya bayar honor, transport, atau transaksi siplah lainnya. Karena di sekolah saya saja, walaupun belum menggunakan internet banking, namun sudah menggunakan 100% transaksi non-tunai. Ya, jadi tidak ada yang ditarik tunai lagi dari bank. Gitu ya. Lanjut, pertanyaan kelima dari Ega. Pak izin bertanya, kalau transaksi siplah non-tunai ada biaya transaksinya. Gimana itu Pak? Apakah seperti ADM Bank penginputannya? Lalu di bawahnya pertanyaan yang sama. Ini belum menganggarkan, intinya belum menganggarkan admin pada penganggaran tahun 2023 ya untuk admin banknya. Jika sudah disetujui RKS-nya dan teman-teman belum menganggarkan ADM Bank karena untuk transaksi siplah itu tadi, maka itu bisa dianggarkan pada pergeseran ya. Mungkin tidak terburu saat penganggarannya, maka aktifkan saja pergeserannya. Itu kita masuk ke penganggaran, aktivasi kertas kerja, lalu aktifkan pergeseran. Sehingga nanti membuat statusnya di sini adalah BOS reguler revisi ke-1. Lalu pilih rekening admin bank gitu ya dan anggarkan admin bank sesuai jumlah kebutuhan transaksi
tiap bulannya, ya. Karena admin bank Sipla itu biasanya transfer yang beda bank, maka dikenakan admin bank per virtual akunnya, gitu ya. Ditargetkan saja tiap bulan itu kira-kira admin banknya berapa virtual account sekali transaksinya. Maka untuk melihat itu dilihat dari kode rekening yang digunakan tiap anggaran bulanannya untuk transaksi Siplah, gitu ya. Lalu pertanyaan keenam, ini sama, biaya transfer ke Siplah bagaimana? Biaya transfer ke Siplah bisa dianggarkan pada Arkas, ya. Karena pertanyaan biaya admin Siplah ini cukup banyak, nanti penjelasan detailnya saya buat terpisah saja. Bagaimana cara menghitung berapa kebutuhan biaya admin Siplah per bulannya. Yang jelas biaya admin Siplah ini ada kode rekeningnya pada Arkas dan bisa kita anggarkan, gitu ya. Lanjut pertanyaan ke-7 dari Rima atau dari Bu Rima ya. Mau tanya cara penginputan BKU per 2 bulan, contoh Januari, Februari. Diambil Februari, dana masuk misal total Januari sampai Juni, total satu ya, 57.600. Terus diambil Februari 23 juta. Terus Maret diambil lagi. Apakah masuk penerimaan transfer atau langsung klik aktivasi terus BKU-nya dengan jumlah penarikan bulan Maret, ya. Untuk penginputan BKU 2 bulan itu bisa langsung diinput ya. Karena tadi transaksinya bos masuk di Februari, maka Januari pun diinput pencatatannya pada bulan Februari. Gitu ya. Lalu yang dimaksud penerimaan transfer di sini itu adalah penerimaan dana bos salur ke rekening sekolah. Jadi ini hanya diinput 1 kali, ya. Dan di bulan berikutnya jika masih misalnya sekolahnya tarik tunai, maka tariklah di bulan Maret. Jika sudah non tunai ya transaksikan langsung saja non tunai di bulan Maret, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini segmen pertanyaan tentang perpajakan. Pertanyaan yang pertama dari Arsopian. Saya pun pakai cara yang kedua, tapi katanya nanti pencatatan pajaknya bisa ganda. Itu gimana, Pak? Nah, detailnya sebenarnya sudah saya jelaskan di sini ya. Memang secara teknis pencatatan pajak terlihatnya ganda ya, karena harga barang sudah termasuk pajak dan kita mencatat pungut dan setornya. Namun secara pencatatan BKU itu tidak ganda ya, karena tidak pencatatan terima dan setornya itu tidak mempengaruhi sisa saldo BKU, gitu ya. Kita simulasikan. Ini SPJ April, saya contohkan saja transaksi Sipla. Kita pilih rekening. Kita pilih tokonya. Sini nomor nota saya random dulu karena hanya contoh. Kita klik OK. Ini ya. Kalaupun kita pilih non Sipla, maka kan pajaknya otomatis. Ya, kita juga tidak mungkin tidak menggunakan pajak, apalagi transaksinya di atas 2 juta. Itu malah ketika melakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan gitu ya, terlihat sekolah ini tercatat menghindari pajak, gitu ya, karena tidak mencatat pajaknya. Nah, maka kita lebih memilih adalah mencatat pajak tersebut. 701621. Gitu ya. Dan jika dilihat ini adalah penerimaan awalnya, ini penerimaan awal, ini yang tadi digunakan, maka jumlah sisanya sama. Ini yang saya maksud pada pencatatan BKU-nya, nilai terima dan setor ini tidak mempengaruhi saldo pada BKU.
gitu ya, sehingga tidak tercatat ganda pada pencatatan BKU-nya. Itu jawabannya. Namun bisa saja pada Arkas yang versi terbaru atau 4.0 ya, semula kan di versi 3.4 ketika kita gunakan cara yang pertama, justru pencatatan pajaknya jadi tidak balance ya, jadi selisih. Sehingga kita lebih nyaman menggunakan cara yang kedua gitu ya. Ketika Arkas sudah update dan cara yang pertama tidak jadi selisih untuk pencatatan pajak siplanya, maka saya lebih memilih cara yang pertama ya, gitu. Dengan pencatatan DPP-nya dan PPN-nya kita catat sesuai invoice. Itu cara yang pertama. Namun karena di Arkas 3.4 ini itu malah menjadi selisih sehingga kita gunakan cara yang kedua. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ed Amruna. Jadi bagi yang tidak muncul otomatis diisi manual PPh 11%. Nah, ini mungkin maksudnya PPN sesuai yang ada di invoice ya Pak. Ya dicatat saja PPN yang tercatat pada invoice-nya. Ya, karena tugas kita hanya mencatat pajaknya. Pertanyaan yang ketiga juga sama. Mapa misal ATK 1650 lewat Siplah, apakah input Arkas pajaknya PPN-nya tetap di entry? Di entry saja. Ya, sesuai invoice yang tertera pada Siplah gitu ya. Jika non Siplah 1650 atau 1.650 ini maka tidak akan tercatat pajaknya karena sekolah tidak memungut pajak di bawah 2 juta untuk transaksi yang non Siplah gitu ya. Jadi dicatat saja jika menggunakan Siplah walaupun transaksinya di bawah 2 juta sesuai invoice yang tercatat pada Siplah saja PPN-nya. Itu kita lanjut. Di segmen terakhir itu tentang pelaporan. Pertanyaan pertama dari Miftahul Huda. Laporan bos tahap 1 berubah angkanya dan tahap 2 kosong bagaimana solusinya? Semula sudah terlapor, berubah semuanya. Mohon solusinya. Ini pertanyaan sudah lama sekali dan memang Bos Kemdikbud terkadang ketika melakukan generate atau penarikan data itu data kita menjadi hilang gitu ya. Kadang bisa hilang. Namun nanti kembali lagi. Yaitu hanya sistem saja sebenarnya. Yang penting pada Arkasnya kita sudah melakukan pencatatan, sudah tutup PKU dan sudah sinkron. Gitu. Lanjut pertanyaan yang kedua dari Nur Ramadan. Kenapa Arkas sudah sinkron tapi tidak terdeteksi di portal BOS? Nah, ini juga sama. Pada portal BOS belum melakukan penarikan data. Nah, itu mungkin jawaban sederhananya ya. Jika belum tampil pada portal BOS, ditunggu saja. Nanti. Memang portal BOS ini seringkali dikeluhkan oleh teman-teman sekolah. Saya tidak perlu sebutkan keluhan tersebut, karena daripada kita mengeluh, lebih baik kita lakukan pencatatan BKU dengan baik dan benar, sehingga sekolah kita tidak terlambat dalam melakukan pelaporan. Karena pada tahun ini, itu ada denda atau pengurangan atas keterlambatan pelaporan. Nah, ini jangan sampai sekolah kita kena pengurangan tersebut, gitu ya, teman-teman. Itu dulu mungkin konten kali ini. Semoga konten ini dapat membantu. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.